Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Tanti Bustando, NIM 2003-03008, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tugas ke-7, Teori Sosiologi Modern. Buku yang akan dibahas mengenai Jürgen Habermas, Demokrasi dan Ruang Publik. Yang pertama, pengantar. Buku ini memiliki tujuan, yaitu menyediakan pengantar untuk konsep lingkup publik yang dikembangkan oleh Habermas. Meskipun tidak memberikan gambaran umum yang komprehensif dari setiap aspek dan teori Habermas yang kritis, itu memang menyesuaikan gagasan publik yang menyimpulkan dirinya dari awal karirnya dalam konteks perkembangan lanjutan dalam pemikirannya. Yang berikut akan dibahas mengenai panggilan sejarah konsep. Bab ini membahas kasus untuk melihat struktur transformasi lingkup publik sebagai pekerjaan yang masih beresonansi dengan beberapa pertanyaan mendesak yang dihadapi proyek demokratis. Transformasi struktural mengandung kita untuk menolak secara dekat pada sifat musyawarah publik dan proses demokratis ketika retorika kewarganegaraan telah menjadi mata uang umum, terutama di negara-negara demokrasi barat dengan latar belakang perkembangan yang mengejutkan. Titik transformasi struktural bukanlah untuk memberikan sejarah, untuk memberi makan aspirasi nostalgia kita, dan Habermas sendiri tidak pernah membayangkan lingkup publik abad ke-18 sampai pada tingkat yang telah dikenakan kritik. Sebaliknya, ia menawarkan kita kerangka referensi yang dapat membantu kita untuk menahan baik titik koneksi dan diskontinuitas antara masa lalu dan keadaan di kita saat ini. Yang berikut mengenai pengujian diskursif ruang publik dan kritiknya. Bab ini memberikan ikhtisar singkat mengenai beberapa tanggapan transformasi struktural telah memprovokasi. Proyek Habermasian secara keseluruhan tidak didasarkan pada fondasi sejarah. Struktural transformasi memang mengimbau kita untuk belajar sesuatu dari masa lalu dan untuk memahami bahwa nilai-nilai publisitas yang kritis membentuk suatu selain moralitas abstrak yang muncul dalam kekosongan sejarah. Transformasi struktural juga menunjukkan kecenderungan tidak hanya untuk mengabaikan peran para wanita dalam pertumbuhan publisitas kritis, tetapi juga mengabaikan keunikan dari peran itu. Transformasi struktural juga menunjukkan suatu kecenderungan yang ditentang oleh revisionis historiografi untuk menggambarkan eksklusifnya perempuan dari lingkup publik secara eksklusif dalam istilah yang bersifat alami, yaitu seolah-olah eksklusifnya perempuan melarikan diri dengan sempurna dari ideologi domestik yang sengaja mereka pada tempatnya. Gambaran perempuan sebagai pendatang yang relatif problematis, terutama ketika digabungkan dengan kejutan dari kasih karunia, di mana perempuan hanya diakui lingkup publik pada sifat-sifat positifnya, benar-benar hilang di bawah nilai aliran deras masif. Yang berikut akan dibahas mengenai konfigurasi ulang ruang publik sejak transformasi struktural. Dalam transformasi struktural, seperti yang kita lihat, Habermas menggabungkan pembahasan tentang sejarah yang kuat dari lingkup publik dengan ceramah-ceramah intelektual kontemporer mengenai konsep-konsep publisitas dan opini publik. Selama akhir tahun 1960-an, dalam serangkaian esai penting, Habermas berfokus pada tugas mengembangkan perangkat konseptual yang dengannya ilmu sosial dapat mendekati masalah demokrasi. Yang berikut mediasi dari coffee house ke warnet.
Lembaga-lembaga dan teknologi media memikul beban harapan, ekspektasi, dan kekuatan yang ekstrim sepanjang abad ke-20, dan ini menunjukkan sedikit tanda untuk mengurangi masa digitalisasi. Dengan tidak adanya investigasi serius tentang peranan komunikasi media, teori aksi komunikatif menunjukkan adanya biner masalah antara aksi dimediasi oleh media kemudi non-devis di suatu sisi dan wacah tanpa perantara. Dalam transformasi struktural, media elektronik dan audio visual disambut dengan penghinaan tertentu. Dalam tulisan Habermas selanjutnya menjadi lebih sedikit dari sekedar pemikiran setelahnya teringkas dalam pernyataan yang tidak jelas bahwa mereka memiliki kompromi antara tindakan komunikatif yang dipahami secara ideologis dan kemudian non-diskursif media. Yang berikut mengenai proyek yang belum selesai, relatif demokrasi. Kita melihat bagaimana budaya reflektif secara sederhana ditulis dalam kompetensi yang berlangsung secara historis, meskipun implikasi ini mungkin dikumpulkan dari pembaca tulisan pertengahan Habermas yang terisolasi. Dalam teori-teori aksi komunikatif dan karya-karya terkait, Habermas mungkin menyimpan secara berlebihan oleh munculnya kapasitas manusia modern lebih baik ditempatkan daripada mitra sejarah mereka untuk mengkontekstualisasikan dan mengkritik situasi historis mereka sendiri dan biografi individu. Sekian dan terima kasih.